Kadang orang ada yang lebih prefer the ugly truth sama a beautiful lie. Oke. Iya kan? Oke. Kalau beautiful lie kayak enggak kok, botak lu nggak ganggu. Makasih Rom. Maksudnya ya. Dari dulu hingga sekarang masalahnya sama-sama aja. Podcast Dilema Tiga Zaman Podcastan. Welcome back to Podcast Dilema Tiga Zaman. Iwet, Jerome, Audi, sama Tara. Ini tuh udah record. Udah recording. Gue takut 3, 2, dibohongin. 1. Anjir! Gue takut di prank gue. Ini belum gitu. Masa perkara begini gue bohong? Kan biasanya kan kita latihan dulu. Cuma kan Audi kali latihan, gue mah enggak. Lu soalnya kalau bohong smooth banget, nggak kelihatan mukanya. Gue? Iya. Kok lu nuduh gitu, Di? Misalnya. Oh, misalnya. Kalau gue Kalau lu ketahuan terus tahu ya. gue nggak bisa poker face gue. Oh ya? Nggak bisa menyolok perempuan di mukanya. Gimana sih? Poker face. Iya. Bentar. Kita kasih panggung dulu buat Audi. Audi mau menyumbangkan sebuah lagu. Silakan Audi. Ayo coba nyanyi. Oh, lagu itu. Iya, coba kasih. Ini lagu kebangsaan nih ya. Silakan. Bengawan so lo riwayatmu. Aduh, gue takut banget nanti tiba-tiba. Ini tuh dono banget tuh. Menurut gue ya, bayangan gue kalau denger lagu kayak gini tuh udah dono gitu ya, pakai warkop DKI, pakai baju hitam putih, pakai dasi kupu-kupu. Bapak banget. Iya nggak sih? Bapak-bapak banget. Gila lu Don. Ini udah take ya? Udah dari udah tadi mulai. kali. Oke. Nih kita Cheers, dikasih tugas nih sama produser kita untuk membahas masalah kebohongan. Kenapa ya? Iya kan? Kenapa dia ngasih tugas kita itu ya? Gue nggak tahu, tapi salah satu dari antara lu kayaknya yang ngasih idenya. Dia nyindir. Kita sebenarnya nyindir karena lu suka bohong. Oh gitu. Suka dibohongin kali dia. Bentar. Jerome nih ya, ini lu kabatin banget sama gue, tau gak lo? Dari episode 1, dia masih kesel banget. Gue bilang suruh datang jam 6, tiba-tiba gue munculnya setengah 8. Tuh kan. Jam 8. No. Jam 9. 3 jam ya? 3 jam. Gila. Gue minta maaf. Oke. It's okay. Kejadian kan? Iya, yang Subscribe. Tapi kan yang penting kan udah jadi. Udah jadi. Dan udah subscribe. Nah. Likes and comment. Tuh. Jangan lupa cek Instagramnya juga di follow. Yoi. Nah. Panjangan. Mbak abis. Tapi ini kalau misalnya ngomongin soal bohong ya, emang menurut gue nih pribadi, di dunia ini kita emang nggak bakal lepas sama yang namanya bohong. Oke. Ya, baik itu mau you name it deh. Mungkin mikirannya cuman kayak di dunia percintaan, relationship. Pertemanan ini lo udah bohong ya. Di dunia pekerjaan, wah gila, bohongnya banyak banget sih. Sebentar, kenapa produser? Lu ketawa-tawa, lu udah baik dibohongin apa lu ngebohongin? Hah? Anak orang tiap hari lu bohongin terus, Dodi. Cakep! Oh bukan pantun ya itu. Bukan pantun dong. Bukan Tapi lu pantun. setuju nggak? Iya. Banyak. Bohong tuh nggak bisa lo hindari di dunia ini. Daily ya? Ada terus tiap hari. Ada. Setuju? Bahkan mungkin kita terlahir dari kebohongan. Maksud lo gimana? Sebentar, mohon maaf nih. Gimana nih? Coba. Gimana nih, Ram? Kita terlahir dari sebuah kebohongan. Ya, Jadi waktu kayak- dan tempat dipersilakan. Maksudnya kayak, enggak aku pakai kok. Iya baru mau ngomong. Kamu pakai nggak? Pakai. Kok nggak kerasa? Enggak aku pakai kok. Ini emang tipis banget. Tiba-tiba langsung Tapi kok ini udah 1,5 bulan aku belum gitu. Udah keluar belum? Belum. belum keluar kok belum. Padahal. Setengah jam yang lalu. Emang lo suka gitu, Di? Enggak. Iya. Gue nggak bisa bohong. Oke. Muka gue Oke. kan ketahuan. Tapi emang kebohongan itu tuh nggak bisa kita hindari sih kadang-kadang. Iya kan? Untuk kayak misalnya let's say lah hal-hal bersama teman aja kayak misalnya nih, lu di mana Tar? Gue 5 menit lagi nyampe padahal masih 20 menit lagi. Oh, lu suka hal-hal gitu ya? parah. Oh, gue nggak pernah gitu. Gue nggak bisa. Masa sih? OTW gitu kan? Iya. OTW baru. Oke tunggu aja gitu. Iya. Tapi dia emang orangnya nggak pernah bohong Iya kayaknya. sih. Dia nggak pernah. Dia anak gembala kayaknya. Kenapa sih anak gembala tuh sebenarnya? Maksudnya kan anak ini. Oh, kan. baik gitu. Baik. Cuma kalau Sama gue Tasya Kamila ya. asli. tapi kalau gue tadi kan lo bilang gitu ya on the way gitu. Iya. Zaman dulu sih bisa banget kita begitu. Ya kalau zaman sekarang dengan era digitalisasi Iya. sekarang seperti ini, susah nggak sih lo ngebohong? Lo misalnya bilang gitu ya, on the way Sherlock nggak lo?
Iya, iya. Nah, tapi Nah, biasanya itu kalau gimana kayak tuh? gitu kan lu nggak akan baca dulu. Jadi kayak Oh, jangan read dulu. lagi nyetir. Nah, jadi buat lu semuanya nih yang lagi kayak Sherlock dong udah lu lihat aja tuh. Misalkan dari handphone lu kan kelihatan tuh. Bagus banget Dari handphone lu kan masuknya. bisa kelihatan set misalnya gini. Misalnya tiba-tiba kayak Sherlock gitu. Terus lu kirim ke gua kan juga. Gua bilang Sherlock dong gitu kan. Oh ya udah, pas gua bilang gue kan bisa baca dari luarnya. Bohong, Mbak. Ih. Peduli setan, serah. Gue Bener, gak mau ngomong bener. lagi. Oh, itu ya. Hal-hal kayak gitu. Tapi kalau zaman dulu misalnya lagi mau pergi gitu, lu pasti janjian itu kan lewat telepon kan? Lewat telepon? Iya. Ke wartel dulu gitu. Nggak wartel dong. Enggak lah, Gua punya jam telepon di 9, rumah, 15. Rom. Nggak sesusah itu hidup gue, Rom. Jahat banget lo. Jadi kayak, Iya. oke nanti malam jam 6 gitu. Oke, dah gitu. Udah. Berangkat gue. Nih misalnya janjian berlima nih ya. Hmm. Terus 4 udah nyampe, 1 belum. Iya. Untuk mastiin dia udah jalan apa belum, mungkin nggak lu ke wartel atau pinjam telepon rumahnya? Pager. Enggak sih. Terima nasib kita zaman dulu ya. Nunggu aja di situ. Kalau Iya. nggak nunggu ya tinggalin. Iya. Either antara dua itu Iya. sih. Kalau udah keterlaluan sejam nggak ada nih, udah tinggal aja yuk. Tinggal. Gitu. Kasihan. hal-hal kayak gitu. Kenapa? nih. Lo nggak kepikiran emang ya kalau nggak pakai alat komunikasi gimana gitu? Nggak jadinya? kepikiran Nggak gua. bisa zaman dulu. Dia kan ada burung merpati, lu tahu ada mendarat. Lempar aja coba. Coba cari tuh burung di mana. Kalau enggak, gua ajarin sama lo. Bikin asap, lo bikin morse. Oh, Indian kali ya. Apalagi tuh? Lo nggak tahu morse? Kode. Iya. Iya. Iya, itu, titik-titik. Tahu pernah Kasar. dengar kayak zaman dulu banget gitu. Aduh. Parah banget. Gila, Tapi gila, sekarang gila, masih gila. ada, Jero. Balik lagi nih, teknologi lagi nih ya. Teknologi. Satu lagi, teknologi itu juga memungkinkan kita untuk, misalnya nih, di dunia media, Ya. itu kan ketika lo misalnya mau hire reporter, editor, reporter lah, writer gitu ya, atau produser di radio gitu. Mereka kan punya tugas suruh bikin skrip, Oke. essay gitu. Itu sebenarnya juga bisa lo cek. Oh gitu ya. Iya, tulisannya mereka itu asli, original bikin mereka, Atau plagiat. atau dia plagiat. Caranya Dulu gimana? pernah kejadian di Hard Rock FM, serius gue. Oke. Mereka nggak pernah Jadi kerjaan. Jadi dia lagi mau ini. Si Dodi tuh lagi bukan Dodi. Dia maksudnya dia memergoki Serius gue. itu. Bikin apa dia? Bikin apa? Dodi gitu. Dikasih tugas untuk bikin tulisan, skrip. Ya. Artikel. Artikel, suruh bikin tulisan, skrip. Jadi kita kasih tuh temanya ini ya, lo bikin bla 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 bla. Masukin dia on time. Ya. Terus udah gitu dicek. Pakai namanya Google Scholar. Oh. Kelihatan itu ternyata ada. Kayak Oh, cuma dari copy-paste, Tribun copy-paste, ternyata ya? copy-paste. Lo copy paste aja, terus habisnya nanti kelihatan. Jadi dia menyadur. Itu tulisan luarnya dia pikir ini tulisan bule aja gue bikin gitu. Dia kayak so pintar banget gitu. Wah, Nggak bisa ya, itu ke ada. gap ya. Sama Karena gini nih ya. kalau di pasangan tuh biasanya itu kan kayak misal lu bohong, telepon siapa aja segala macam, itu tuh ada aplikasinya. Serius? Kayak gini deh, kayak misalnya lu pengen tahu pacar lu itu tuh selingkuh atau enggak. Lu masukin nomor telepon dia, ntar tiba-tiba nomor telepon dia tuh ke-save di beberapa handphone Oh, orang iya. tuh namanya siapa aja. Iya. Oh iya? Kalau tiba-tiba tulisan sayang aku, wih, siapa nih? Iya, iya, benar, Gitu. benar. True caller gitu kan, get contact gitu iya. kan. Iya. Lu kenapa? Kenapa lu takut? Kenapa lu takut? Apa lu lagi dia mau ngedownload itu gue download ah. Jangan-jangan dia mau ngecek. Cek. Telepon anaknya. Iya. Gua aman Iya nggak kan? gitu? Ya anaknya. Apa Tapi kamu mau apa beli jeep kabar? gimana? Aman nggak? Udah ganti. Takut. Sebut Iya, lagi. tuh banyak yang ini loh, banyak yang salah tangkep loh. Iya. Dikira mobil Jeep dia suka sama laki. Tapi balik lagi soal Yes. bohong tadi. Cuma menurut lo, bohong itu oke apa enggak? Boleh nggak sih sebenarnya bohong? Kalau menurut gue ya, sebenarnya yang namanya bohong Butuh itu tuh dibutuhkan sih. Apalagi apalagi cowok. Enggak lu hari-harian ya, Gue hari-hari butuh lu. gue. Butuh. Gue butuh gue. Contoh. Kayak misalnya, let's say, gue itu kan kerjanya di TV. Antar teman. Enggak dong, di antar teman bener. Lucu Entertainment banget maksudnya. kamu. Nah, di situ kan kadang-kadang ada yang harus gue bohongin. Kayak misalnya ini Kayak- tuh sakit, padahal nggak sakit. Oh, Acting. Acting. rate lu segini, padahal segini. Rate gue segini. Udah di segini sikat aja, tapi lu bilang masih di segini ya. Iya, itu penting tuh. Penting Iya, tuh. iya. Hal-hal kayak gitu tuh misalnya tiba-tiba kayak ini lagi ada sesuatu apa nih yang bagus. Oh, gue lagi deket sama ini padahal dibikin. Oh, Banyak kan sekarang yang tahu. dibikin kayak Dekat gitu sama kan. cewek ini padahal gay.
Banyak kan? Banyak banget. Siapa sih, Rom? Ada dong. Sebutin dong. Gak usah disebut namanya Zaman aja. sekarang teknik itu masih ada, Rom. Apa? Teknik itu masih ada sampai Masih. sekarang. Emang zaman dulu? Waduh, banyak banget. Bahkan kalau sekarang padahal straight tapi sosok gay. Ada. Ada tuh. Biar keren. Oh gitu. Oh, biar kayaknya woke. Woke banget woke gitu ya. Oh banget gitu. kesannya. Enggak juga, bukan woke. Kalau Tapi? woke kan beda. Oke. Tapi lebih kayak buat caper. Oh, Siapa contohnya dong? Nggak ada ya? Ada lah, Sebut nama. ada. Nanti kita ini ya off the record Off ya. the record aja. Menurut lo Di, Kenapa? lu dari tadi belum kasih pendapat. Bohong tuh penting atau boleh nggak sih Di sebenarnya dalam dalam keluarga lu tuh penting nggak? Boleh nggak sih? kehidupan sehari-hari? Di rumah. Nggak usah ngelongso gitu mukanya, nggak Di usah rumah. sedih gitu, biasa. Yang tadi gue Di bilang. rumah. Lu gitu. habis dibohongin apa sih? Enggak, gua yang tadi gue bilang, gue orangnya sebenarnya nggak bisa bohong. Lu bully. Oke. Kalau gitu 3, 2, 1 musik sedih. Jadi gimana? Aku orangnya tidak bisa bohong. Kalau bohong pasti mukanya kelihatan, ketahuan. Tapi untung sekarang kan zamannya Zoom ya. Kalau bohong tetap aja nggak biasaan bohong sih. Karena lu udah terbiasa bohong apa dari ya, kecil tuh contohnya? nggak pernah ngebohong. Ya, Nggak, dulu masa lu kan- nggak pernah bohong sama dulu- pasangan lu? Dulu kan gue pikir, wah ternyata orang tua tuh kalau kita bohong ketahuan ya. Iya. Ternyata bukan karena orang tua sih, karena muka juga ketahuan aja. Karena muka lu tuh nggak pernah bisa bohong aja gitu ya. Karena lu orangnya lempeng aja gitu ya. Bohong apa ya? Hari ini lu bohong apa? Nggak, tapi penting nggak? Boleh nggak berbohong menurut lo? Nah ini menurut gue actually sedikit retrospeksi. Iya menurut gue kayaknya butuh bohong ya. Butuh. Heeh. Menurut lo, Rom? Tergantung ya. Siapa yang dibohongin. Maksudnya elaborate siapa yang Jadi dibohongin. kadang orang ini mau dibohongin, yang ini nggak mau dibohongin. Contoh misalnya sama pasangan, aku cantik nggak? Kamu Oh cantik. contoh begitu tuh gak coba gue pikir ya. Coba. Karena lo buka nggak lagi. mau konflik aja, biar Iya, kamu cepat. cantik. Tapi ada juga pasangan yang tipenya yang kayak enggak, lu kasih tau gue aja kalau gue kayak kebo nggak apa-apa. Gitu. Oh, jadi lu mesti lihat-lihat dulu nih kondisinya. Iya, tergantung orangnya. Oke, itu kan di pasangan, Rom. Kalau di pekerjaan, Rom, lu kan nggak bisa, kalau di pekerjaan kan nggak lu tiap-tiap tahu nih orang ini emang bisa maunya dibohongin, orang ini nggak mau dibohongin gitu. Kalau kerjaan ya bohong aja lah ya. Maksud lu gimana? Contoh. Contoh kayak Rom, besok syuting ya di minggu depan. Oke. Padahal budgetnya belum masuk sama Gue lu. tahu tetap- nih jadwal podcast pasti lu bohongin sama kita ya. enggak. Lu bilang nggak bisa, Jadi- padahal sebenarnya lu bisa kan. jadi contohnya- lu pilih pacaran pasti. contohnya begini. Kenapa lu cecer banget? Maaf, Sabar aja dong. Maaf. Dia udah lama. Balas dendam. Makanya kalau gue Udah bilang lama. lagi podcast jangan bawa bokap lu. Bangke lu. Gimana Rom? Jadi maksud gue tuh kayak begini. Serius sedikit Iya, ya. iya. Coba sedikit. Jadi kalau di pekerjaan gue, kan ada yang namanya manajer. Betul. Betul. Terus ada kerjasama sama PH ini gitu. Betul. Betul. Terus kayak kalau ke depan PH-nya gue kayak, oh iya sosok baik gini. Gue nggak tahu, gue nggak ngerti apa-apa. Gue ngerti. Habis itu lewat manajer kayak, nggak bisa nih harus gini. Hotelnya harus begini, gini. Oh, itu bohong tuh. Oh, Oke, berarti kita akur ya, Ya. bahwa sebenarnya di dalam hidup itu bohong itu kadang-kadang diperlukan. Diperlukan. Betul. Bahkan banyak kali diperlukan. benar. Tapi gue setuju sama Jerome. Bohong Dengan sama orang ngibul sama gak sih? Sama dong. Gusti. Ngibul tuh kayak mengungkapkan sesuatu yang tidak benar gitu. Kalau ini kan kayak menutup-nutupi gitu, sama ya. sama aja. Ngibul tuh kalau lu lagi panas, pala lu keluar. Ngebul. Aduh. Oke, kembali lagi di Podgasm Podcast Dilema 3 Zaman. Ada yang mau nyala lagi nggak? Tiap kali gue nggak mau buka-buka lagi. Aku kayak robot ya. Enggak kayak Baper. gue nggak bilang bro. Ya biar gue tahu. Oh, nggak bisa digitu. Giring pasti. Enggak. Kan saya bukan penyiar radio. Enggak, tapi lu tuh orang yang vokalnya tuh enak banget kalau dia ya? dengar Iya. suara lu tuh. El Sinta gitu ya? Wansu. Iya. Iya. Lu mending nyebur aja kalau udah tadi gitu. Lu jahat banget lo sama temen Kayak gue gitu. yang gitu. Sadar nggak sih dari tadi Apa tuh? kita belum memperkenalkan diri? Masa? Emang Pasti perlu diperkenalkan. Itu dah, emang Sombong banget, kita Tara. perlu. Oke, gue Tara Budiman. Jangan lupa Instagram gue Tara Budiman RE2. Oke. Siap, baik. Ya. Iwet merepresentasikan Generasi. milenial senja. Aduh, kesian banget ya Allah. Emang iya bukannya lu X? Ya itu dia. Nyerempet, men. Dari episode 1 nih ngajak berantem mulu. Gue Iwet, Ya. Jerome, Gue Jerome. Audi, X, Y, Z. Z. We're back. Lu tuh yang milenial sebenarnya ya. Iya.
awal-awalnya Z atau Z senja lo? Awal-awal Z ya. Kalau nyari pacar Z apa X apa Z lebih jago. Z. Maksudnya Kenapa nih ngobrolnya? Ini gue lurusin, Rob. pandangan hidupnya. Oke. Enggak, tapi memang lebih explore ya. Terbuka. Kan lagi ngomongin kita kembali kepada topik kita mengenai Bohong. masalah bohong. Tadi udah sempat disinggung sedikit soal white lies. Yep. nasi Ya. putih. White rice itu, Oh, iya. white rice. Jadi kan ini cadel, biarin dong Kak. White rice. Yes. Tapi kadang Bisa ya Bikin gendut bapak-bapak tuh gitu. white lies. bertahan. yang tadi gue bilang subjek orang berbeda-beda itu, Mm-mm. kadang orang ada yang lebih prefer the ugly truth Mhm. sama a beautiful lie. Oke, Iya kan? oke. Kalau beautiful lie kayak enggak kok botak lu nggak ganggu Makasih Rom. maksudnya. Secara tidak langsung kan, itu kan kayak tapi Lu nggak malah botak aku kok. lihatnya lucu gitu. Tapi kalau yang Bisa banget ini. Gombal. the Gombal harus ya lu. truth kayak saya Kalau gue berantem sama dia nggak apa-apa nih ya. ayo dong pukul. Ini baru 4 episode loh. Gila ya lo. nggak apa-apa, gue soalnya juga mulai-mulai. Oke. Iya, gua apalagi. Iya. Love your kekurangan. Oke, siap. Self Gurning. Gugur di kening. Hashtagnya Burning, bubur di kening dia bilang katanya. Hashtag Lanjut. 5 tahun lagi ke Turki. Iya benar. White Atau- lies. Atau yang satunya ya kan. White lies berarti kan? Iya. Wait, white lies tuh masuk kategori beautiful lie atau ugly truth? Beautiful lie. Beautiful iya. lie dong. coba Beautiful lie. gue pengen tahu dong. Mending kita bahas lagi nih ugly truth tuh seperti apa? Mungkin teman-teman di sini kan ada yang di Nggak bisa bahasa Inggris gitu ya? Gue nggak ngomong gitu loh. Pendengar Podcasm itu tuh pasti bisa semua, cuman maksudnya pandangannya kan takutnya berbeda-beda. Kita lurusin nih, Iya, ugly truth adalah Silakan dong lu. Contoh nih ya, kita pakai contoh yang berbeda. apa? Gue mesti buka dari handphone gue yang canggih nih. Nggak apa-apa, punya gue juga canggih. Oke. Kameranya ada 5. Waduh. Bro, belum bayar. Terus. Nah, contoh ya, umpama ya. Ada orang sakit sekarat. Mm-mm. Ya kan? Oke. Kalau kita kasih, tell me the Dia akan sembuh kok, dia akan sembuh. ugly truth, tanya gue berapa lama hidupnya. Mm-mm. 1 hari Dia lagi. bilang, kasih tau gue the ugly truth. Mm. Lu cuma ada waktu 2 minggu. That's Gitu. ugly truth. Tapi kalau beautiful lie, oh nggak apa-apa, lu masih ada waktu, kita happy-happy dulu aja. Gitu. Oh itu sebenarnya udah clue tuh ya, kita happy dulu nikmati hidup tuh Iya. kayak udah lu nggak ada harapannya. Ya. Oke. Iya, white Ada lies. plus minusnya sih. Ya. Ada plus minusnya sih. Oke. Kadang-kadang butuh ya white lies itu ya. Ugly truth tuh mungkin gampangnya adalah sebenarnya fakta Oke. yang lo kasih secara gamblang Ya. gitu. Kalau beautiful lie itu kebohongan yang lo cover sehingga orang menerimanya bisa dengan oh iya oke, padahal sebenarnya itu bohong gitu. Bohong aja gitu ya. Heeh, Oke, baiklah. Nah, kebohongan yang seperti beautiful lie itu tuh memang pasti kan kadang-kadang orang berpikiran kayaknya perlu deh gitu. Dan akhirnya selalu dikeluarkan juga sama kita di keseharian gitu. Tapi biasanya lu suka mengeluarkan apa sih di beautiful lie? Iya, lu ngomong gitu gue jadi kepikiran ya, maksudnya Coba, paling coba, gampangnya kalau istri Boleh lah, nanya, dikeluarin lah. aku gendutannya gitu kan. Gitu. Ya nggak, Beb? Mana, Beb? Aku gendutan. Ada beb. Sebentar, kenapa lu harus tanya dulu kan orang nggak ada di sini. Nggak, dia tuh ya, ini tolong Menghargai. Siapa ya. nonton kita. Sweet ya. Marian, istrinya Audi tuh nggak mau banget nonton Podcasm. Why? Tolong dikasih tahu, nah, Audi pingin ditonton gitu. Tuh, jadi buat lo semuanya lagi Iya, nonton ada banyak kita, banget. langsung lu DM aja atau lu Iya. mungkin tag ke Marian. Bilang, Mbak, Kak, tolong dong tonton Audi. Dia tuh pingin banget ditonton loh di Podcasm gitu, ya kan? Karyanya gitu dilihat juga gitu. Halo? Lanjut nih, terus. Apa tadi? Ya kayak gitu-gitu kadang-kadang ya lu harus ngomong sih bisa gitu. Supaya nggak bete seharian gitu misalnya. Bedanya. Aku gemukan gini, nggak apa-apa kok. Gitu. Oke, nggak apa-apa. oke. Nggak apa-apa. Iya. Nggak bilang iya apa enggak. Bilangnya nggak apa-apa. Tapi buset. Kalau di dunia pekerjaan gitu ya, tadi kan Jaron udah kasih lihat tuh satu contoh gitu ya. Dia bisa kelihatannya manis Ya. gitu kalau di depan klien segala macam. Sementara yang bad cop-nya manajernya. Betul. Bisa nggak mau ini, nggak mau itu, nggak mau segala macam gitu. Itu dikategorikan bohong buat dia. Ya, Iya. Ada lagi nggak sih dunia pekerjaan yang menurut lo juga masuk kategori dalam bohong gitu? Di Ada. contoh. Actually, iya, gue malah mikirnya, ini serius, gue belakangan ini, setahun 2 tahun ini, kan banyak interaction sama orang-orang di kantor gitu kan. oh tim lo maksudnya? Oke, maaf. Nanya gue. Peernya. Peer-nya, Rekan sejawat. rekan sejawat, bukan ke teman kantor aja, teman-teman di luar juga yang posisinya sukses-sukses. Oh, Ya. di sepeda?
Gimana maksudnya? Saya Dia nanya. nggak cuma sepedahan aja. Oh iya, Mak. Gue taunya dia sepedaan, lari, Instagram rumah. lagi. Gue kan cuma mau ngulik aja. Bener. Ya, ya, Salah oke, tidak oke. salah. Ada benarnya. Pengen tahu aja. Terus abis itu lanjut. Intinya, gue sedikit menyimpulkan kalau orang kalau mau sukses, orang-orang sukses kayak CEO company-company di Indonesia apa di luar Yes. negeri, itu actually menurut gue mereka jago bohong. Contoh, tunggu dulu. Contoh. Oke, ini Banyak. fakta menarik nih menurut gua nih ya. Audi bilang bahwa orang-orang sukses, misalnya CEO gitu ya, baik Yeah. di dalam maupun di luar negeri, Yeah. itu bisa sukses karena Jago ada bohong-bohongnya. Karena Jago jago bohong. Justru Maksudnya jago gimana? Menurut Audi ya. Menurut Audi ya. Menurut Audi. Orang kayak Menurut gue Audi. yang nggak bisa bohong dan jujur aja, nggak bisa maju-maju. Menurut sampai gue kepikiran seperti itu. Contoh, Contoh. Contoh. Steve Jobs, Oke. ex-CEO-nya Apple, Ya, almarhum. Almarhum. Baca bukunya, gue lupa exactly apa, tapi kayak sampai orang tuh ada istilahnya reality distortion field. Apa Dia itu? tuh create reality distortion field sampai orang-orang tuh percaya apa yang dia ngomongin padahal belum kejadian apa di faktanya Contoh, nggak ada. kayak apa? Kayak mereka bilang iPhone tuh lebih bagus dari ini gitu. Contoh simpelnya waktu itu kalau nggak salah lagi Misal. dicuekin sama gue. Contohnya apa? Apa kalau nggak salah lagi keynote speakingnya dia buat present iPhone. iPhone ini sebenarnya banyak rusaknya bugnya. Sama dia di lagi presentasi itu dia bilang, oh this is good ini aman gitu, bagus, nggak ada salahnya. Padahal Oke. banyak isunya. Dia nggak ngomong aja gitu. Oh, ngerti gue. Kalau dia lagi dealing sama company mau pokoknya kalau lu lagi dia kayak presentasi atau Jago mau pitching. jago pitching. Jadi lu kenapa sih Iwan? Karena gini memang Bersin. enggak, tapi gue setuju sih karena ada beberapa apa namanya Buat tuh handphone tahan banting. Apa sih itu? Silakan. Tapi gue setuju sama lo karena gini banyak juga yang akhirnya ngomong ke gue sebenarnya itu kan how you to communicate like ketika lagi pitching. Ya. Ketika lo membuat seseorang yang tadi nggak percaya jadi percaya. Ya. Kayak misalnya nih, gue tuh kadang-kadang suka ngomong ke beberapa klien gue yang ini nih di luar entertainment ya. Di bisnis gue tuh gue bilang kayak ini tuh bisa gue buat. Ini tuh bisa kayak misalnya baju. Padahal Di Shady Mart gue bilang gue bisa buat 2 minggu. Ya. Padahal 2 minggu itu belum tentu gue kekejar. Tapi Ya. setidaknya gue sudah membuat yang namanya sampel. Gue udah membuat ya whatever lah. setengahnya dari itu. Hmm. Penting mereka percaya Gue dulu. boleh bubaran nggak di obrolan? Jangan dong, sini. Habis itu nanti kita akan ke Anda, ya. Ya. Itu. Gue nggak suka. Jadi nih hal-hal topik kayak ini. gitu tuh Kurang menurut gue oke. emang diperlukan Kenapa? untuk ya supaya kan kita ingin maju, kita ingin investor Nah itu masuk. kayak gitu. Nah, salah satu pelakunya lagi adalah yang di ujung sana baju putih. Mana? Langsung kita tanya yang tadi tadi. Oke. Dia tersinggung soalnya sama topik ini. dia. Jadi Gue gini gue kasih tau sama lo ya. Gue tuh kan punya podcast juga ada namanya podcast YOLO ya. Iya. Serius Itu tuh lo? image gue baik di situ. Iya. Ya, di sini ya kalau di Podgasm ini hancur udah gue berantakan. Bohong. Gaslighting, Gaslighting. tukang bohong, gas. tukang telat. Iya. biar beda, Abis sudah, biar abis beda, gua. biar beda. Kalau sama kan nggak seru. Wah, nonton di sini sama biar beda. contohnya Ini kan bener. cuma karakter doang kan? Iya, ini adalah sebuah Tapi pengkarakteran. Iya. Ya, kalau dalam film tuh ada Ada kan? Ini penokohan. karakter doang guys. Itu kan? Nggak tahu. Oke. Bener ya kayak gitu gue pernah lihat juga gitu. Jadi Oke. over promising, over committing Ya. gitu. Yang Oke. penting goal dulu. Iya, Gimana benar, tuh, Wen? benar. Bener kan? Baik. Lu mau komentar dulu nggak, Rom? Nggak, gue setuju. Mendingan lu komen deh. Bayarannya paling mahal soalnya. Kalau gue gue mencoba menyampaikan ini dengan cara yang baik ya. Ya. Aduh. Sampai dilalerin. Gue keringetan loh. Kelihatan. Enggak, Oke, enggak. Harus Ini- dong, Wen. Harus gitu. Grogi ya? Iya, grogi. Ini kan yang udah ada di skrip tadi. Iya benar-benar. Nggak ada, Tari ini nggak ada. Oh iya, ini Ditembak adalah barusan ini sama adalah dia. serangan ya. Gue mesti bilang mungkin dalam bisnis kali ya. Dalam bisnis, iya hal-hal seperti itu sering sekali dilakukan. Gue bahkan baru sadar nih, gue baru ngeh bahwa itu masuk dalam kebohongan. Ya. Gue melakukan itu almost every day. Almost every day dan every minute. Untuk apa Ya, nih? ya. Untuk jualan. Apapun. Contoh Dalam pekerjaan gue. yang lu lakukan terakhir.
Allahu Akbar, oke baik, siap. Halo ini siapa? Saya James gitu. Gue enggak kayak gitu sih. Bohongnya tuh enggak yang sampai menghayal tuh tidak. Tapi mungkin buat orang kayak, wah ini orang agak hayal tipis gitu ya. Saya misalnya gini deh, kita ngomongin podgasm gitu ya. Gue ngomongin, iya kita punya satu podcast Dilema 3 Zaman. Ini contoh nih ya, gue ini pitching. Contoh ya. Sama brand. Iya, jadi kita tuh punya sebuah podcast, namanya podcast Dilema 3 Zaman. Ini berisi obrolan dari 3 zaman yang disampaikan oleh Audi Fitradi dari mewakili Gen X. Ada saya, itu mewakili Gen Y, mungkin milenial senja, terus ada Tara yang memang millennials, dan kemudian ada Jerome yang adalah mewakili Gen Z. Nah, kita ini punya data yang sangat luar biasa sekali. Saat ini... Lu sih pakai narik-narik. Oke, kita tahan sampai situ dulu ya. Oke, kita tahan. Itu udah cukup. Contohnya kita cukup akan untuk balik banget lagi nih. setelah yang satu ini ya. Karena kita mau berbuka. Lu jangan dibuka gitu, Bang. Coba, gue mau nanya sama lo. Sebentar, jangan terlalu menunduk. Baik. Iya. Oh, bener. Gue sebagai teman enggak, gue kan takutnya nggak kelihatan. Bener. Iya, mukanya. Baik, dia baik nih. Gitu dari temen tuh. Bahaya sama headlight. Jadi contohnya lu tadi apa, Wet? Berarti lu pitching. Nah, menurut lo apa yang gue lakukan tadi itu bohong apa? bukan? Lu over. Bohong. Sebentar. Mohon maaf nih, lu. Lu nggak bohong, tapi lu nggak jujur. Sama aja ya? Iya, sama Itu aja. bohong. Oh. Iya. Bukan nggak jujur, enggak. Kalau menurut gue sih itu masih belum. Kalau menurut gue ya, itu masih belum termasuk dibilang bohong. Karena kan kita belum tahu. Belum tahu bakal kejadian apa enggak. Iya kan, we never know. Betul. Iya, tipis-tipis. Lo mau komentar apa? Coba. Mungkin yang lo lakukan itu lo kayak memprediksi apa yang akan terjadi ke depan. Nah, gue baru mau bilang itu sebenarnya. Iya kan? visi. Visi. Menjual visi. Itu. Menjual visi. Menjual mimpi dulu. Menjual mimpi. Jadi sebenarnya, nah ini bahayanya. Terus gue juga akhirnya sadar gitu ya. Gimana tuh? Maksud gue, oke, secara kenyataan pada gue saat gue ngomong itu mungkin tidak sesuai dengan apa yang gue omongin. Tapi setelah gue tutup telepon, itu gue melakukan, I'll do the homework to make my statement become a reality. Nah, alright, berarti man. itu Bisa dong ya? bener dong, bener. Iya kan, gue gak bohong dong kalau gitu. Benar. Bohongnya sekilas. Sekilas dong. Dikit. Walaupun di saat gue ngomong itu gue harus kayak cet gitu kayak belum tuh sebenarnya gitu. Ada momen-momen gitu. Atau mungkin yang lu bilang tadi kayak misalnya almarhum Steve Jobs itu tuh sebenarnya dia udah punya visi ke situ, cuman dia bilang ini tuh lagi dikerjain, cuman nggak mungkin kan ini gue lagi ngerjain, nggak mungkin bilang kayak gitu kan. Bisa. Iya pasti bisa. Jadi yang di belakang sih udah dulu. mampus gua gitu. Iya, betul. Tapi kalau selain di luar pekerjaannya, kayak misalnya di asmara. jangan asmara, dia nggak ada soalnya. Ya nggak apa-apa. Kan dia juga pernah Tabokin jangan gimana nih menurut lo? Nggak dengan keluarga gitu. Oke. Lu tipe orang yang suka bohong nggak sama keluarga? Kerja mulu kasihan. Misalnya ini. di keluarga maksudnya gua kan ada keluarga kecil gua. Keluarga besar. Keluarga besar. Enggak makan-makan gitu. Ayo makan-makan keluarga besar. Iwet nggak bisa nih. Ya kan? Dengar-dengar lu jarang nongol kan orangnya. Bangke. Gue tuh nggak suka ya kalau Jerome udah mulai foto sama orang yang gue kenal gini, aduh nih banyak Gue kulik ungkap semua. nih. Gue temu sama saudara aja. Gue Oh, kulik. iya. Oh jadi Iwet. Coba dong. Bohong sama keluarga Kita gitu pengen ya. tahu. Jadi Kasusnya gimana? Oke, nih? gue kali ini nggak akan bohong, gue akan jujur. Gue jawab pertanyaan lo. Oke. Iya, gitu ya. gue banyak melakukan kebohongan di keluarga gue. Sama gue juga. Iya kan? Tapi cara lu tuh gimana? Mungkin kita bisa tukeran. Dia mau belajar bohong sama gue. Nyet, gue jangan terlalu jelek lah image gue di sini. Tolong lah, tolong dong. Gak jelek. Tolong dong. Di sini tuh nggak jelek. Tapi Kalau bisa hancur bantulah, tolonglah. Kalau gue ini sih, apa ya? gue ngelesnya Iya, nih ya. Ini kalau gue boleh membela diri, defense boleh. gue adalah gue hanya mau melakukan hal-hal yang gue mau lakukan. Oke. Seperti? Jadi misalnya kalau misalnya kumpul keluarga gitu, kalau misalnya gue merasa gue gak nyaman, gue ada di situ, gue prefer untuk cabut deh. meeting. Aku mau meeting. Gak bisa lagi ngerjain sesuatu, Padahal ada enggak. deadline. Padahal enggak, gue tidur aja. Oke. Karena memang ya lu mencari sesuatu yang nyaman buat lu dulu. Iya, gitu tapi ya kalau kan? mood gue lagi enak, gue lagi siap nih untuk menerima apapun itu gitu ya. Kan kalau kumpul keluarga kan macam-macam ya. Benar. Ya gue datang. Oh. Karena gue lagi siap nih. Wah, gue Dari- diapain juga aman. Bedanya sama berarti- gua, kalau gua akan jujur.
Lo bilang bahwa aku nggak bisa, kayak aku soalnya nggak suka apa sama orang tua gue gitu. Adik ikut dong acara ini gini-gini, terus gue pasti akan bilang enggak, udah nggak begitu deket sama orang ini. Pantesan lo diusir dari itu waktu itu ya. Makanya, Keluar kamu dari rumah saya. Gitu. iya, gue nggak bisa. Tapi Iya. kalau sama keluarga ya, apakah lu membohongi mereka dengan membuat persona baru gitu? Iwet. Sebentar, mantep lo kayak gitu terus. Kalau bisa, lu ajakin ketemuan semua Iya keluarga-keluarga kan? ini. Iya kan? Besok gua ketemu sama keluarga lu ya. Maksudnya karena itu gue lakuin juga. Maksudnya kayak Iwet yang lu present ke keluarga dengan Iwet asli itu berbeda nggak? Ada kebohongan nggak di situ? bukankah memang setiap Roasting orang terus. Oke, kita roasting. Kali ini kita akan merosting Iwet Ramadan. gini ya rasa jadi lo ya di Sepertinya begitu, Pak. Gak apa-apa, next time kita ngomongin kodok ya. Gantian gua. ada sih persona yang memang gue tampilin aja di depan gitu kalau di keluarga. Sementara aslinya mungkin ya gue sortir. Gue mungkin bahasa halusnya adalah gue kurasi. Sedap. Jadi apa yang muncul di keluarga tuh udah manicured gitu, udah curated semuanya. Ya kayak postingan di Instagram lah. Oh baiklah. Oh, itu harus dikurasi ya? Harus dong. Kurang lebih sih begitu ya. Tapi sambil gargar-gargar. Oke, jadi memang kembali lagi nih kita ke masalah bohong ya. Iya. Di mana sebenarnya ya kebohongan itu tuh sesuatu hal yang gue sih nggak nyaranin lo untuk bohong. Kalau emang lo pengen jadi orang yang seperti Audi yang apa adanya ya silahkan juga sih sebenarnya. Iya. Karena menurut gue ya itu kan ada resikonya. Hidup itu tuh penuh banyak resiko menurut gue. Ketika lo melakukan A ya resikonya pasti ada, B ada gitu. Jadi ketika lo melakukan kebohongan ya lo harus tahu dulu resikonya pasti ke belakang ada, mau dari ke pasangan kayak mau ke keluarga kayak Kerjaan, yes itu dia. klien, brand. Itu dia. Tapi ada hubungan sama resiko nggak sih? Apa gue orangnya kurang risk taker, makanya gue takut ketahuan bohong? Gue setuju sama lo. Menurut gue Aduh, ntar gue ketahuan, mendingan gue nggak usah bohong. Iya. Jadi nggak orang-orang yang seperti gue gitu ya, gue nggak mau nyebut diri gue pembohong. Ya. Tapi Kurang risk jujur taker aja. menurut gue. lebih risk taker. Orang-orang yang mana lagi? Lebih risk taker. Risk taker. Karena menurut gue gini, lo kebayang nggak kalau sampai yang gue omongin itu ternyata nggak kejadian, nama baik gue, bener nggak? Yang nggak ada itu. Iya. Iya kan, amblas hancur. Makanya gimana caranya? Ini kalau gue ya, menurut gue berbohong itu di beberapa part memang harus lo lakukan. Cuma lo harus sadar benar ketika berbohong. Harus komit. Harus komit. Maksud gue gini, ketika lo mengucap sesuatu, lo harus komit banget dengan omongan lo. Dan ketika lo berbohong, lo harus bisa membuat kebohongan itu terlihat sangat nyata. Atau menjadi kenyataan. Atau jadi kenyataan. Misalnya nih, kamu tuh kemarin tuh jalan sama si ini ya Iwet ya? Enggak. Kok enggak? Bohong, teman-teman aku bilang, enggak. Sumpah, ini ada fotonya, enggak itu editan. Tetap harus komit, lo tetap harus komit apapun Gini, itu. contohnya gini nggak sih, Iya. kalau sampai kejadian, kamu kemarin katanya si A ngeliat kamu di sini gitu. Iya. Enggak, pas tutup telepon langsung gak sih telepon orang yang gitu. Besok kalau ditelepon si ini, jangan Iya, gitu-gitu. iya, Bisa sampai iya. segitunya. Sering. Sebentar, Jadi kalau kok lo tahu bohong banget tuh- sih? Emang gitu? Nonton di film. Oh, iya. Jadi dia suka gitu, Kayaknya dia suka paham. japri. Kemarin tuh si ini ngomong gini, ntar lo kompakan sama Iya, gue. kayak gitu ya. Kalau bohong tuh komit gitu sampai habis. All the way Kerap gitu. terjadi di dia. Jangan Kayak gini. Ya, Jadi- jadi as like you know aja. Jadi dia tuh adalah orang yang terparty enggak kok enggak iya Dia benar baik enggak banget gitu. orangnya. Mantep tuh. Dia baik banget Itu orangnya. dong. Oh, iya, Beneran. Ya bro. Apa mungkin saking dia jagonya berbohong, Kesannya gue semua jadi kira baik. ternyata Bisa jadi bohongin sama dia sebenarnya. bisa juga. Sebenarnya dia tuh jago banget bohongnya. Lu bohong ya? Enggak. Ketahuan lah muka gue kalau bohong. Makanya kalau main poker gue kalah mulu. Oh ya, kelihatan kayak wah Ketahuan. kartu lu jelek segala macam. Full house. Oke. Oke, Iya. menarik. Ya. Tapi yang namanya kebohongan seperti ini nih seru juga. Jadi lu mungkin buat teman-teman yang ada di rumah nih yang mau Yang masuk lagi ke mau bohong. apa namanya dunia kerja, lu tahu tuh gimana caranya berbohong, gimana Ya. caranya take a risk juga. Ini karena menurut gue banyak anak-anak sekarang yang akhirnya rasa ya udah bohong aja tapi tidak melakukan PR-nya dia sendiri. Benar. Itu yang Itu gue good bilang. point. Lo jangan Benar. membenarkan ya. Ini Ya. jangan dibenarkan gitu. Ya. Maksud gue ketika lo mengucap sesuatu, gue tetap memegang kalau prinsip gue kan walk the talk. Ya. Ketika gue ngomong sesuatu itu harus kejadian. Asik. Oke. Walk the talk. Bukan talk the walk ya. Bukan talk the walk, bukan. Walk the talk. Walk the talk. Jadi Oh, makanya iya. ketika gue ngucap sesuatu, misalnya gue ngomong gitu ya, Besok. baju ini bisa berubah jadi hitam nih besok.
Ya udah. Gue akan make sure ini jadi hitam. Spidol beli deh. Gue mau pakai spidol, mau gue one text, mau gue apain jadi hitam besok. Iya benar. Itu Oke. cara sukses ya Pak ya. Iya gitu, walaupun capek banget sih. Yes. Pokoknya kalau mau tips-tips soal bohong, pekerjaan, keluarga, DM aja. Beda ya? langsung Iwet Ramadan. Dapetnya beda ya deh. Tapi kalau di pasangan, Hikmahnya. Kalau lu lah. sih gue. Udah keluar belum? Belum. Gua kalau gue Kayak gitu sih lo, jadi orang. Kan bohong ada bagusnya. Siapa tahu kayak white lie. Tuh, lo gagap tuh. Kalau orang gagap biasanya bohong. Bangsat. enggak lah, kalau menurut gua ketika lo di pasangan sebisa mungkin seminim mungkin lo jangan bohong karena komunikasi itu adalah intinya. Better lu berantem segila-gilanya berantem. Kakinya kok jahit tapi? Oh enggak, emang harusnya gimana? Oke. Better lu Oh nggak boleh ya? Kalau nggak sama pasangan boleh. jangan ya? Jangan. Sama selingkuhan boleh ya? Ya gue sih nggak tahu ya. Oh, masa sebelum pernah juga? Iya, karena gue Jangan nggak liat gue, lo. ngerasain hal-hal kayak gitu. Sama pasangan jangan Lempar ke gua, nggak apa-apa, lempar semua ke gua, lempar semua Gue ke gua. cuma ngeliat doang. Ya nggak dong. Pokoknya janganlah. Apalagi di antara kita di Podcastem ini bersama pasangan jangan ya. Setuju. Jangan. Ya. Gue setuju banget sama lo. Kayak ketika lu sama pasangan udah bohong sekali gitu, pasti ntar jadi kebiasaan kan. Itu. Terus Punya pacar baru. terus langsung ada perasaan yang nggak enak. Waduh. Iya nggak? Ada itu Jadi istilahnya. Jadi gue setuju banget sama yang lu bilang. Kalau emang harus jujur tapi harus marah, Berantem apa-apa. kenapa enggak gitu ya? Yang penting lu nggak bohong sama dia dan lu nggak bohong sama Mendingan- perasaan lu sendiri. Mendingan putus Iyalah. daripada nggak Gue jadi. lagi mau keren-keren. Podcast Dilema 3 Zaman.